Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, sakit rasanya saat kita tidak diperhitungkan oleh orang lain, atau saat kita disepelekan oleh orang lain, atau bahkan dianggap tidak ada apa-apanya oleh orang-orang di sekitar kita atau teman-teman kita, seperti terpinggirkan atau seperti terbuang rasanya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak dipedulikan oleh orang lain, itu juga sakit rasanya. Mungkin saat kita ada dalam satu persekutuan, kita dikucilkan, kita tidak dianggap, dan tidak ada apa-apanya. Mungkin saudaraku yang terkasih, hal-hal yang seperti itu pernah kita rasakan dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Atau juga ketika kita merasakan sakit, tak ada orang yang peduli. Yang kita pikirkan ada beberapa orang yang akan menanya tentang keberadaan kita, tetapi dia tidak ada kepedulian sama sekali. Tidak ada yang menanyakan kabar kepada kita. Gambaran yang seperti itulah gambaran dari firman Tuhan hari ini tentang apa yang dirasakan oleh bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Saat mereka sedang terbuang, saat mereka berada di Babel, mereka dianggap bangsa yang terbuang, tidak diperhitungkan, bahkan disebut sisa-sisa. Bahkan tidak hanya itu, disebutkan lebih dari itu juga, kabarnya tidak pernah diperhitungkan, keberadaannya tidak perlu lagi ditanya. Artinya hal yang paling rendah telah ditunjukkan dalam keberadaan diri bangsa pilihan Allah itu saat mereka sedang terbuang. Tapi saudara terkasih, Nabi Allah Yeremia terus menyerukan semangat kepada bangsa Allah yang mungkin orang-orang bangsa lain tidak lagi memperhitungkan mereka, bahwa mereka sudah dianggap pasti akan lenyap dan tidak ada lagi apa-apanya. Tapi Yeremia mengingatkan kepada mereka, Allah tetap setia, maka harus tetap bangkit. Allah tetap baik dan Allah tetap konsisten di dalam kasih-Nya, maka teruslah bertahan. Di tengah keterbuangan, di tengah sakit yang sedang diderita oleh bangsa Israel, mereka harus terus fokus pada Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita mau diingatkan, dengan fokus kepada Tuhan itu lebih dari cukup. Mungkin orang lain kadang tidak peduli dengan Anda. Mungkin Anda merasa akan dipedulikan, tapi pada kenyataannya nggak dipedulikan, tidak ditanya kabar, atau mungkin tidak didoakan. Tidak usah terlalu lama pusing dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, dengan apa kata-kata orang yang ada di sekitar kita, tidak dengan apa mungkin orang lain tidak memperhitungkan kita dan menganggap kita disepelekan. Tidak usah terlalu sibuk dan bingung dengan hal-hal di sekitar Anda. Tetapi saudara, firman hari ini mengingatkan, dengan fokus kepada Tuhan dan setia terus fokus kepada Tuhan, itu lebih dari cukup.
Karena Tuhan mampu memberikan kesembuhan. Tuhan mampu mendatangkan pemulihan. Dan lebih dari apa yang kita pikirkan, Tuhan bisa hadirkan. Dan itu real dirasakan oleh bangsa Israel pada akhirnya. Mereka bisa lepas dan mereka bisa kembali merasakan ketenangan atas tuntunan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih, di dalam Tuhan, di dalam kesetiaan kepada Tuhan, dengan mengingat kasih setia Tuhan juga, itu lebih dari cukup. Jangan jadi semakin sakit, jangan jadi semakin menderita, karena kita memikirkan Dia yang tidak memperdulikan kita, Dia yang tidak menanya kabar kita, dan Dia yang menyepelekan kita, dan Dia yang menganggap kita rendah. Bukan di situ diri kita, tapi diri kita orang percaya terus fokus berdoa dan terus menyebarkan kebenaran dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya kita tetap kuat saudaraku dan terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk firman-Mu hari ini, bahwa dengan Tuhan yang setia, itu sudah lebih dari cukup dalam hidup kami. Karena terkadang kami berharap juga akan saudara-saudara kami, akan orang-orang di sekitar kami. Terkadang juga kami tidak dipedulikan juga seperti yang kami harapkan. Namun satu hal Tuhan beri kami semangat, bahwa Tuhan yang kami kenal adalah Tuhan yang selalu setia memperhatikan kami. Maka biarlah kami terus terpaut kepada Tuhan, dan biarlah juga kami tidak dibingungkan dan tidak diombang-ambingkan oleh apa yang terjadi di sekitar kami, tidak diombang-ambingkan oleh sifat-sifat yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu khususnya hari ini dalam pekerjaannya. Biarlah tetap dalam naungan kasih Tuhan. Tuhan kiranya melimpahkan rezeki dan Tuhan berikan kesehatan. Dan jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan dan Tuhan beri pengharapan terus bahwa Tuhan akan menyembuhkannya sesuai tuntunan dan sesuai kehendak Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.